Kembali di News Prime, pemirsa, polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini seorang polisi tewas ditembak rekannya sendiri. Peristiwa itu terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Polisi tembak polisi kembali terjadi. Kali ini seorang polisi yang bertugas sebagai Bambim Kamtibnas menjadi korban penembakan rekannya sendiri yang sama-sama bertugas di Polsek Waipangubuan. Pelaku Aibda Rudi Suryanto yang menjabat sebagai Kanit Provos Polsek Waipangubuan mendatangi rumah korban pada Minggu malam 4 September 2022 lalu menembak korban hingga luka di dada kiri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan penembakan ini terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Pelaku Aibda Rudi Suryanto kini ditangkap Provos Polres Lampung Tengah berikut senjata api dinas miliknya yang digunakan untuk menembak korban. Polisi masih mendalami motif sebenarnya dari pelaku hingga tega menghabisi rekannya sendiri. Rencananya sidang kode etik terhadap 4 perwira tersangka kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan Brigadir J akan digelar besok. Sidang etik akan menentukan nasib dan sanksi terhadap para perwira tersebut. Komite Kode Etik Polri akan kembali menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada hari Selasa. Hari ini Polri menggelar rapat sekaligus sempurnakan berkas-berkas perkara terkait kasus tersebut. 4 anggota kepolisian yang akan jalani sidang etik adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Sidang etik terhadap anggota Polri yang menjadi tersangka menghalangi penyidikan akan digelar besok dan kita akan update informasi terkininya bersama rekan kami Salam Rahmat dari Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Selamat malam, Salam. Apa sudah ada informasi pukul berapa sidang etik digelar besok? Ya, baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ini dapat kami sampaikan bahwa rencananya dalam kurun waktu selama 30 hari ke depan secara maraton Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka obstruction of justice atau intervensi menghalangi proses hukum terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Dan rencananya Davi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa pada hari esok rencananya ini akan dilakukan sidang kode etik terhadap 1 perwira tinggi Polri lainnya, yakni terhadap Kombes Agus Nur Patria selaku dari mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri yang akan dilangsungkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ini merupakan kali pertama ataupun ini merupakan maksud kami dari tersangka ketiga yang akan dugaan dari tersangka ketiga yang akan dilakukan sidang kode etik yang akan dilakukan di TNCC Mabes Polri. Dan terkait dengan peran dari Kombes Agus Nur Patria ini dapat kami sampaikan bahwa diduga untuk melakukan penyuluhan terkait dengan melakukan pemindahan CCTV dan juga perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Kombes Agus Nur Patria. Dan sidang etik ini juga nantinya akan menentukan nasib dari Kombes Agus Nur Patria sebagai anggota kepolisian. Dan sebenarnya Davi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa sejatinya ataupun seyogyanya sidang kode etik ini dilakukan atau dijadwalkan digelar pada hari ini, namun ditunda oleh Polri lantaran hingga saat ini Polri juga masih melakukan penyempurnaan berkas tambahan yang akan dilakukan pada sidang hari esok. Dan sebelumnya juga Polri juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 2 perwira petinggi lainnya, yakni terhadap pemecatan ataupun PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kompol Cuk Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo yang juga dilakukan terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Dan keduanya ini dinyatakan bersalah terkait dengan adanya upaya intervensi menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Kompol Baikuni dan juga Kompol Cuk Putranto ini merupakan mantan anak buah dari Irjen Verdi
Verdi Sambo di Divisi Propam Polri, dan keduanya ini memiliki peran yang sama dalam kasus ini, yang mana ini diduga ataupun sudah dilakukan penelitian ataupun sudah dilakukan penyidikan oleh tim Sus Polri lantaran upayanya dalam pengaburan fakta dan juga pengerusakan barang, yakni terkait dengan mengambil dan juga merusak CCTV yang ada di tempat kejadian perkara. Davi. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda langsung dari Gedung Barreskrim Polri, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tersangka obstruction of justice Brigjen Hendra Kurniawan mengaku ditipu Verdi Sambo. Dalam BAP Kode Etik, Brigjen Hendra diminta menemui keluarga Brigadir Joshua di Jambi menggunakan private jet. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mengaku telah ditipu oleh tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Verdi Sambo. Hal itu diungkapkan Hendra Kurniawan dalam berita acara perkara pemeriksaan etik. Brigjen Hendra yang kini menjadi tersangka obstruction of justice mengaku diutus oleh Sambo untuk menemui keluarga Brigadir Joshua di Jambi untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Ia pun berangkat ke Jambi dengan menggunakan private jet. Dalam BAP, Hendra menyampaikan pada 11 Juli 2022 sekitar pukul 8 pagi ia bersama Kombes Nurpatria, Kombes Susanto dan AKP Rifaizal Samuel menemui Verdi Sambo di ruang kerja. Saat itulah ia mengaku mendapat perintah atas skenario pembunuhan Brigadir Joshua yang dimainkan oleh Verdi Sambo. Sementara itu, istri Brigjen Hendra Kurniawan, Saeli Syah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Verdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Pemirsa, Komnas HAM menyebut ada 3 orang yang menembak Brigadir Joshua, bukan Barada Eliezer saja. Komnas HAM menyebutkan adanya perbedaan pengakuan antara Barada Eliezer dan Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua. Dasar bagi Komnas HAM mengklaim penembak Brigadir Joshua ada 3 orang berdasarkan perbedaan pengakuan antara Verdi Sambo dan Barada Eliezer. Komnas HAM meminta penyidik mencari bukti pendukung lainnya untuk membuat terang pelaku penembak. Selain itu, berdasarkan hasil uji balistik ditemukan perbedaan besaran luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua. Dikutip dari Okezon, merespon pernyataan Komnas HAM, Polri menjawab bahwa boleh saja ada dugaan, namun semua itu harus didasari oleh keterangan para pihak terkait, yakni saksi dan pelaku sesuai teori pembuktian.